Supreme Martial God Technique, bab 1551-1560. Bab 1551 titik balik, menggambar. Apakah kamu siap? Wang Xiao bertanya balik, dan kemudian mencibir, Wu Yun, meskipun aku memberimu kesempatan untuk sembuh, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melawan, dan aku tidak akan menahan diri hanya karena kamu terluka. Ini adalah tanggung jawabmu sendiri. Ketemu. Saat dia berbicara, gelombang nafas agung dengan cepat muncul dari tubuh Wang Xiao. Roh bela diri pedang matahari yang sengit juga muncul di tangannya lagi, dan gelombang udara panas sekali lagi menyapu seluruh platform kompetisi. Huff, kamu sedang mencari kematian. Wang Xiao mendengus dingin dan mengangkat tinggi pedang raksasanya. Kekuatan api yang mengerikan dan energi pedang yang agung dengan cepat mengembun. Dia masih tidak menggunakan seni bela diri, tapi ini adalah pukulan terkuatnya tanpa menggunakan seni bela diri. Ada yang gugup, ada yang khawatir, dan ada pula yang menonton pertunjukan. Tapi tidak ada keraguan bahwa saat ini, semua orang menunggu reaksi Wu Yun. Dalam hal ini, dia masih berani untuk berdiri. Jika dia tidak memiliki kartu truf, maka hanya ada satu kemungkinan, otak Wu Yun tidak bekerja dengan baik, dan dia sengaja ingin mati. Tapi kalau dia masih punya kartu as, apa itu? Melihat energi pedang yang menakutkan telah terkondensasi, lengan Wang Xiao yang memegang pedang matahari sengit tiba-tiba melambai ke depan. Energi pedang yang menakutkan tiba-tiba menyerang Wu Yun. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan di depan mereka. Mungkin, di mata kebanyakan orang, Wu Yun mungkin sudah mati atau cacat. Tetapi pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba mengertakkan giginya dan menunjuk ke depan dengan pisau perak di tangannya. Layar cahaya perak muncul di depannya, dan Wu Yun meraung, api surgawi bela diri suci, surga terbelah. Segera setelah itu, aura agung yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Bayangan dewa perang juga muncul lagi di belakangnya. Ketika mereka menyadari aura yang memancar dari tubuh Wu Yun saat ini, semua penonton tiba-tiba tercekik. Apa? Dia sebenarnya. Alam manusia abadi, tingkat ke-9, dia benar-benar mencapai tingkat ke-9 dari budidaya alam abadi manusia. Apakah dia pernah menyembunyikan budidayanya sebelumnya? Tidak, ini bukan hanya budidaya, lihat. Itu adalah keterampilan abadi tertinggi di alam abadi manusia, ya Tuhan, menakutkan sekali, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan abadi tertinggi di alam abadi manusia. Segala macam seruan yang luar biasa datang. Bukan saja mereka tidak mengetahuinya, bahkan Dao Kong dan Dao Yuan, dua orang yang paling mengenal Wu Yun, tidak menyangka sama sekali. Mereka tidak terlalu terkejut dengan keterampilan alam abadi terbaik ini, lagi pula, mereka pernah melihat Wu Yun menggunakannya sebelumnya. Tapi mereka benar-benar tercengang dengan kultivasi Wu Yun. Mereka bahkan tidak tahu kapan Wu Yun mencapai alam abadi manusia tingkat ke-9. Dan ekspresi santai Teng Feng yang awalnya tiba-tiba membeku pada saat ini. Dia memahami kekuatan muridnya. Karena jiwa bela dirinya yang istimewa dan bakatnya sendiri, jika dia berada dalam alam abadi manusia tingkat ke-8, dia dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak peduli keterampilan abadi tingkat lanjut atau tingkat atas apa yang Wu Yun lakukan saat ini, itu tidak ada gunanya. Bahkan beberapa orang di tingkat wakil master sekte dari alam abadi manusia tingkat ke-8, dengan latihan keras selama bertahun-tahun, mungkin bukan lawan Wang Xiao. Namun, begitu wilayah tersebut dilintasi, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, di seluruh dunia peri, hanya ada sedikit rumor tentang pertarungan lintas alam. Dao Kuan di kejauhan menarik napas dalam-dalam. Selama ini, meskipun saya tahu Wu Yun agak istimewa, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi ketika dia melihatnya saat ini, semua kepercayaan di hatinya benar-benar runtuh. Dia tahu betul kapan Wu Yun datang ke dunia abadi dan kapan dia bergabung dengan sekte abadi Dao Wu. Faktanya, dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu mencapai alam abadi tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, Wang Xiao sangat terkejut. Dia terkejut dengan kultivasi Wu Yun, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan keterampilan magis mengerikan yang ditunjukkan Wu Yun saat ini. Faktanya, Wu Yun saat ini bukan lagi hanya alam abadi manusia tingkat 9.
Dengan meningkatnya bayangan dewa bela diri, dia bahkan telah mencapai kondisi puncak alam abadi manusia tingkat ke-9. Faktanya, penampilan Wu Yun saat ini tidak lebih mengejutkan Wang Xiao, tetapi menghancurkan kepercayaan dirinya. Karena dia tidak pernah menyangka Wu Yun telah melawannya dengan kekuatan tersembunyi sebelumnya. Jika seluruh kekuatannya terungkap sejak awal, dia mungkin bukan lawan sama sekali. Boom! Ledakan keras datang dari langit, dan seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Energi mengerikan menyapu area sekitarnya. Saat gelombang udara berangsur-angsur mereda, pemandangan di panggung kompetisi muncul di depan mata semua orang. Sesekali terdengar suara kejutan, namun tidak ada yang berbicara. Karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Wu Yun dan Wang Xiao sama-sama terbaring di panggung kompetisi, tubuh mereka berlumuran darah. Dasi. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya berbicara. Wang Xiao. Teng Feng, yang tidak melihat Wang Xiao bangun setelah menunggu sekian lama, terbang langsung menuju platform kompetisi. Wu Yun. Dao Kong juga berteriak, dan dia dan Dao Yuan terbang ke samping Wu Yun pada saat yang bersamaan. Terlihat Wu Yun dan Wang Xiao sama-sama membuka mata saat ini, meski nafas mereka lemah, mereka tidak pingsan. Dilihat dari ekspresi mereka semua sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari tanah. Namun Teng Feng dan Dao Kong di sebelah mereka tidak berani bergerak. Selama mereka menyentuh siapapun dari Wu Yun atau Teng Feng, orang itu akan langsung dianggap kalah. Dalam hal ini, keduanya terluka hampir sama dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Siapapun yang bangun lebih dulu, dialah pemenangnya. Wu Yun dan Wang Xiao sama-sama berusaha keras, tetapi setiap kali mereka bergerak, seteguk darah mengalir dari mulut mereka. Ayo. Entah siapa yang mengatakannya lebih dulu, tapi puluhan juta penonton bersorak untuk mereka berdua. Bagi mereka hanyalah penonton. Pertarungan ini cukup seru, siapapun yang bangkit lebih dulu, tidak akan ada kekecewaan atau penyesalan. Kekuatan Wang Xiao tidak diragukan lagi. Wu Yun bahkan lebih dipuji oleh semua orang karena mampu menampilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan meski terluka parah. Mengikuti pujian dari semua orang, Wu Yun dan Teng Feng mengangkat setengah tubuh mereka dengan tangan. Sementara semua orang berteriak dan menyemangati mereka juga dengan gugup menantikannya. Menantikan siapa yang bisa bangkit lebih dulu, ataukah ini benar-benar akan berakhir imbang. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak bisa mengubah pikiran Wang Xiao dan Wu Yun. Baik itu Wu Yun atau Wang Xiao, mereka hanya memiliki satu keyakinan di hati mereka, yaitu mereka harus menang. Sama sekali tidak ada kemungkinan kalah, apalagi seri. Jika Wang Xiao tidak menang, saya khawatir kejadian ini akan menjadi penyesalan terbesar di hatinya di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi iblis batiniah. Akibatnya, mungkin sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya di masa depan. Dan Wu Yun juga berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menang. Dia harus memiliki Immortal Jade Chan, dan dia harus memiliki garis besar teknik pemurnian senjata. Dia harus memenangkan tempat pertama agar bajingan Dao Kuan itu tidak punya alasan. Bab 1552 Pertempuran Terakhir. Pada saat ini, meskipun Wu Yun dan Wang Xiao telah mengangkat separuh tubuh mereka tetap dalam kondisi ini. Jelas sekali, luka di tubuh mereka membuat mereka sangat sulit untuk berdiri. Namun, mungkin di mata orang lain, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang pertama di antara mereka berdua dalam keadaan ini. Tapi Wu Yun sendiri tahu bahwa pada saat ini, senyuman yang sulit namun percaya diri muncul di sudut mulutnya. Karena dia tahu bahwa dia sudah menang. Bagaimanapun, dia sedang berlatih teknik dengan atribut yang menantang surga seperti seni dewa bela diri Taisang, dan dia juga memiliki keberadaan tubuh suci yang abadi. Kecepatan dia pulih dari luka-lukanya secara alami jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Wang Xiao di depannya. Meskipun Wang Xiao sangat berbakat, keterampilan yang dia kembangkan pasti tidak sebaik seni dewa bela diri Taisang, dan dia tentunya tidak memiliki keberadaan benda suci kuno seperti tubuh suci abadi Wu Yun. Kegagalannya tidak bisa dihindari. Keduanya tetap dalam keadaan setengah meregang selama hampir 200 napas.
Akhirnya, Wu Yun bangkit, dan tiba-tiba, terdengar sorakan kaget dari semua penonton. Bersamaan dengan sorak-sorai ini, Wang Xiao sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah lagi, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Setelah Wang Xiao mengalami koma, kali ini tidak ada lagi ketegangan tentang hasilnya. Dao Yuan dengan cepat melangkah maju dan membantu Wu Yun berdiri, dan Wu Yun bisa bernapas dengan mudah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menelan beberapa pil penyembuhan, duduk bersila di tanah, dan mulai menyembuhkan. Di kejauhan, Dao Kuan mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Bajingan, bajingan, bajingan sialan, dia benar-benar menang, dia benar-benar menang." Tidak hanya Dao Kuan, hasil ini juga jauh di luar dugaan Teng Feng. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak pada Wang Xiao, dia tidak akan pernah memberikan hadiah yang begitu berharga. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya akan membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Namun, Teng Feng bukanlah penjahat seperti Wang Zi atau Yu Xiao. Meskipun dia sangat marah, dia juga tahu bahwa hasilnya telah keluar dan dia tidak dapat menyesalinya di depan puluhan juta penonton di bawah. Dalam keputusasaan, dia mengumumkan hasilnya dan menyerahkan hadiahnya langsung kepada Wu Yun. Jangkrik giok sumber peri, garis besar teknik pemurnian senjata dunia peri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membawa Wang Xiao kembali untuk dirawat, dan juga dengan tergesa-gesa mengumumkan berakhirnya kompetisi seni bela diri 5 sekte. Sekarang, kompetisi seni bela diri 5 sekte telah berakhir, dan semuanya telah berakhir. Secara logika, setiap orang yang perlu pergi akan pergi. Tapi Wu Yun tidak pergi, saat ini dia sudah berdiri lagi dari duduk bersila. Meski lukanya belum pulih, pergerakannya tidak lagi terhambat. Wang Xiao dan yang lainnya semua pergi, tapi Wu Yun tetap berdiri di panggung kompetisi, seolah menunggu sesuatu. Mereka yang menonton pertandingan awalnya ingin pergi, tetapi jelas Wu Yun belum pergi, dan mereka cukup penasaran dengan apa yang dia tunggu. Wu Yun, kamu boleh pergi. Kamu terluka parah sehingga kamu harus kembali untuk sembuh dengan cepat. Aku tahu kamu sedang menunggu Dao Kuan, tapi itu urusan sekte Dao Wuxianku. Kita akan membicarakannya setelah kita kembali. Dao Kong mengirim pesan ke Wu Yun. Dao Yuan juga berada di pihak yang membujuknya untuk kembali menyembuhkan lukanya terlebih dahulu dan meninggalkan urusan Dao Kuan sendirian. Dia dan Master Sekte akan menanganinya. Tapi Wu Yun tidak mendengarkan mereka. Dalam perjalanan Wu Yun, dia tidak pernah gagal dalam bertaruh, apapun situasinya. Jadi, kali ini, dia juga tidak akan melakukannya. Tapi mereka mengetahuinya, tapi puluhan juta penonton tidak. Mereka semua mulai berspekulasi tentang apa yang ditunggu Wu Yun. Dan di tengah rasa penasaran semua orang, hasilnya akhirnya datang. Saya melihat sesosok tubuh terbang dari belakang arena pencak silat, dan segera mendarat di panggung kompetisi. Kebanyakan orang mungkin belum mengenal Dao Kuan, namun banyak juga orang yang mengenalnya. Dari kata ke kata, identitas Dao Kuan segera menyebar. Setelah mengetahui identitas lengkapnya, semua orang semakin terkejut. Dao Kuan adalah wakil ketua sekte dari sekte seni bela diri Dao. Mengapa Anda belum pernah melihatnya di bidang seni bela diri sebelumnya? Dan saat ini, setelah kompetisi selesai, apa yang dia lakukan lagi? Dari kelihatannya, dia masih melakukan sesuatu yang buruk. Dao Kuan, keluar dari sini, kamu tidak ada hubungannya denganku di sini. Melihat Dao Kuan naik ke atas panggung, Dao Kong tidak memberinya wajah apapun dan segera membantahnya. Perkataan Dao Kong langsung membuat semua penonton semakin luar biasa, sekaligus memperkuat prediksi mereka sebelumnya. Sepertinya Dao Kuan benar-benar datang dengan niat buruk. Dao Kuan mengabaikan Dao Kong, sekarang dia telah menemukan jalan keluar dari sekte Teng Yun. Apakah dia bisa terus tinggal di sekte abadi Dao Wu tidak ada artinya baginya. Saya melihat Dao Kuan menatap Wu Yun dan berkata, Wu Yun, mengapa kamu tidak ingat taruhan yang kita buat? Sekarang, biarkan pemimpin sekte keluar untuk menekan saya. Saya pikir kamu laki-laki, tapi sekarang sepertinya kamu hanyalah seorang laki-laki. Dia hanya seorang pengecut yang rakus hidup dan takut mati. 3 hari dari sekarang, kita akan tetap berada di tempat ini, aku akan menghormati taruhanku denganmu.
Wu Yun mengabaikan sarkasme Dao Kuan dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu takut padaku, 3 kali berturut-turut jika kamu tidak berani memberikannya kepadaku, maka kamu berbicara tentang hari-hari. Aku akan takut padamu. 3 hari akan menjadi 3 hari, aku. Dao Kuan hampir tidak memikirkannya, tetapi begitu kata-kata itu keluar, dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Wu Yun mulai menyesali provokasinya. Keda sudah setuju, jika dia menyangkal dirinya lagi di depan umum, bukankah dia akan ditampar wajahnya? Setelah beberapa pertimbangan, Dao Kuan menjadi marah dan mengertakkan gigi. Sepertinya dia memang akan menyesalinya. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Wu Yun terlihat jelas bagi semua orang. Jika dia tidak membunuhnya saat dia terluka dan memberinya waktu 3 hari untuk pulih dari luka-lukanya, Dao Kuan tidak dapat menjamin hasilnya saat itu. Namun, saat dia hendak berbicara, Dao Kong tiba-tiba menghentikannya. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Wu Yun. Dia awalnya ingin menghentikan pertarungan perjudian untuk Wu Yun, tetapi melihat ekspresi tekad Wu Yun, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diubah lagi. Melihat ke arah penonton, dia menceritakan kisah tentang Wu Yun dan Dao Kuan dengan lantang. Di saat yang sama, waktu pertarungan mereka berdua juga telah selesai, 3 hari kemudian. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton berteriak kaget. Dia bisa mengatakan apa saja, tapi lebih dari segalanya, dia mengagumi Wu Yun karena berani meminta pertengkaran dengan wakil pemimpin sekte. Untuk bisa menjadi wakil pemimpin sekte, bakatnya mungkin bukan yang paling menonjol, tapi latar belakangnya jelas jauh melampaui seorang jenius yang baru naik daun seperti Wu Yun. Kalau soal pertarungan, hasilnya mungkin 30-70. Dan ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi saya harus mengagumi keberanian Wu Yun. Pada saat yang sama, di mata semua orang, pertempuran ini mungkin merupakan telur paskah terbesar setelah kompetisi seni bela diri 5 sekte. Semua orang mulai menantikan pertarungan antara keduanya 3 hari kemudian. Mendengar diskusi semua orang, wajah Dao Kuan dipenuhi dengan penyesalan, dan dia marah karena dia seharusnya tidak bersikap impulsif. Pada saat ini, semuanya sudah diselesaikan, dan dia berpikir untuk mengubahnya, tetapi mungkin sudah terlambat. Dengan wajah cemberut, dia berkata, baiklah, Wu Yun, kalau begitu aku beri waktu 3 hari. Sampai jumpa di panggung pertarungan dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, Dao Kuan terbang menyingkir dan menghilang ke dalam seni bela diri arena. Bab 1553 Terobosan tak terduga. Setelah Dao Kuan pergi, Wu Yun juga pergi dari sini bersama Dao Yuan dan Dao Kong. Setiap penonton juga pergi dengan pemikiran berbeda. Namun mereka terpaksa mengubah jadwalnya. Setiap orang yang ingin berangkat setelah kompetisi pencak silat selesai, namun karena rasa penasaran dan ekspektasi, mereka harus tinggal selama 3 hari lagi untuk menunggu pertarungan antara Wu Yun dan Dao Kuan. Dan berita itu dengan cepat sampai ke telinga mereka yang berangkat lebih awal. Misalnya Teng Feng, Gui Mei dan lainnya juga cukup terkejut setelah mengetahui hal ini. Tentu saja, Teng Feng baik-baik saja. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa Dao Kuan benar-benar akan bertengkar dengan Wu Yun, dia tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, Dao Kuan telah mengatakan sebelumnya ketika dia datang untuk melaporkan bahwa dia menginginkan nyawa Wu Yun. Setelah Gui Mei mengetahui hal ini, dia berseru lagi dan lagi. Adapun Wu Yun dan yang lainnya, setelah kembali ke kediaman mereka, Dao Kong dan Dao Yuan sepertinya menahan banyak hal untuk dikatakan, tetapi Wu Yun membalasnya dengan satu kalimat. Master Sekte, Wakil Master Sekte, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi saya telah mengambil keputusan. Selain itu, dengan sumber abadi Jade Chan ini, Dao Kuan mungkin bukan lawan saya. Setelah mendengar ini, kedua orang itu bahkan lebih ketakutan. Dao Yuan mengingatkan, Wu Yun, meskipun Xian Yuan Jade Chan ini bagus, jika kamu ingin memperbaikinya, akan memakan waktu setidaknya 10 hari, atau bahkan sebulan, atau 3 hari. Kamu hanya perlu menyembuhkan lukamu. Jangan terburu-buru untuk memperbaikinya. Jika salah satu dari mereka tidak bagus, ada risiko menjadi gila. Ya. Dao Kong juga mengangguk dan berkata, adapun Dao Kuan, tidak peduli apa hasil pertarunganmu,
jika dia berani menyentuhmu, aku akan menjadi orang pertama yang naik ke panggung dan membunuhnya. Ini masalah sekte Tao Wuxian kita, tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Tidak perlu. Wu Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih ketua sekte dan wakil ketua sekte atas kebaikan mereka, saya mengetahuinya dengan baik. Setelah mengatakan ini, Wu Yun terhuyung sedikit. Kembali ke kamar dengan langkah cepat. Dia secara alami percaya diri, bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak takut bertarung dengan Dao Kuan. Tapi sekarang dia memiliki Xianyuan Jadechan ini, dia bahkan lebih percaya diri. Meski waktunya sempit, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Jika itu orang lain, mungkin diperlukan waktu 10,5 hari untuk menyempurnakan sumber abadi Jadechan. Tetapi jika Wu Yun ingin memperbaiki hal ini, itu akan memakan waktu paling lama 1 hari. Jika seperti orang biasa, bagaimana seni dewa bela diri Taisang bisa dikatakan menantang surga? Terlebih lagi, dalam hal penyerapan dan pemurnian, menelan jiwa bela diri bahkan lebih menantang surga. Terlebih lagi, ini terjadi setelah lonceng penciptaan ilahi tidak aktif, jika orang tua ini tidak berlatih. Dengan dia di sekitar, benda ini dapat langsung disempurnakan dalam sekejap, tetapi dia akan mengambil sebagian besar kekuatan sumber abadi Jade Cicada, jadi lebih baik dia tidak bangun. Setelah memasuki ruangan, Wu Yun dengan cepat memasuki kondisi penyembuhan. Cedera ini mirip dengan cedera pertarungan terakhir dengan Di Yuan, bisa pulih paling lama 2 hari, atau bahkan kurang dari 2 hari. 2 hari kemudian, Wu Yun terbangun dari kondisi penyembuhannya dan segera mengeluarkan sumber abadi Jadechan tanpa henti. Letakkan di tangan Anda, padamkan rantainya dengan api abadi, dan jiwa bela diri yang melahap perlahan muncul, dengan cepat menyerap kekuatan abadi yang padam dari jangkrik giok abadi. Semuanya berjalan lancar tanpa ada kejutan. Suatu hari kemudian, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya menakutkan keluar dari matanya. Oh, jangkrik giok abadi memang merupakan hal yang baik. Itu benar-benar memungkinkan saya untuk menerobos dan mencapai alam abadi sejati dalam satu gerakan. Merasakan kekuatan abadi yang melonjak di tubuhnya, mata Wu Yun penuh dengan kegembiraan. Dia tidak pernah terpikir bahwa dia benar-benar bisa mencapai level ini di wilayah alam abadi manusia. Kekuatan negeri dongeng sejati. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa jika berita ini menyebar, mungkin akan mengguncang seluruh dunia manusia dan dunia abadi. Bagaimanapun, ini belum pernah terjadi sejak penciptaan dunia abadi dan pembagian wilayah hierarki. Di waktu berikutnya, Wu Yun menstabilkan kembali budidaya alam abadi sejati yang baru saja dia tembus. Setelah itu, dia menyembunyikan kekuatannya dan tidak mengeksposnya untuk saat ini. Jika dia naik ke panggung besok dan mengeksposnya secara langsung, dia mungkin akan menakuti Dao Kuan sampai mati tanpa perlawanan. Selanjutnya, Wu Yun mulai mengambil garis besar teknik pemurnian senjata abadi dan mulai mempelajari dan membacanya. Tapi yang tidak diketahui Wu Yun adalah selama 3 hari ketika dia pulih dari cederanya dan berlatih dalam isolasi, Ying Wu datang menemuinya beberapa kali. Namun setiap saat, Dao Yuan membujuknya untuk kembali karena Wu Yun sedang menyembuhkan lukanya. Tentu saja, Dao Yuan tidak akan tahu bahwa Ying Wu telah didendam karena Wu Yun salah paham dan ingin menjelaskan. Mereka mengira Ying Wu memiliki hubungan khusus dengan Wu Yun. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid sekte Pantom nomor 1 yang bermartabat, yang menggabungkan kecantikan, bakat, dan kekuatan, dan juga seorang gadis, mengambil inisiatif untuk datang ke Wu Yun lagi dan lagi. Namun menurut mereka, ini juga merupakan hal yang baik, bakat Ying Wu terlihat jelas bagi semua orang, jika Wu Yun benar-benar bisa menikah dengan Ying Wu. Di masa depan, bahkan jika Wu Yun meninggalkan sekte abadi Dao Wu, sekte abadi Dao Wu dan sekte hantu akan tetap memiliki hubungan pernikahan. 3 hari kemudian, Wu Yun bangkit dari tempat tidur, menggeliat, dan membuka pintu. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Ying Wu begitu dia keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Wu Yun bertanya tidak senang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kata Ying Wu Dao. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu sendiri yang tahu apa yang kamu lakukan. Merupakan rahmat terbesar bagiku untuk tidak menimbulkan masalah bagimu.
Nada bicara Wu Yun sedikit tidak senang. Namun di mata Dao Kong dan Dao Yuan, masalah ini merupakan konflik antara pasangan muda. Dao Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Wu Yun, apa yang kamu bicarakan? Meskipun kamu sangat baik, para gadis di sini untuk dimanjakan, bukan untuk melampiaskan amarah mereka. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia kembali kepadamu 7 atau 8 kali. Ayolah, berhenti bersikap sombong, pasangan muda bisa ngobrol baik-baik, tidak ada yang tidak bisa mereka tangani. Setelah mendengar ini, baik Wu Yun dan Ying Wu tercengang. Wajah cantik Ying Wu memerah. Ekspresi Wu Yun membeku. Tidak, Wakil Ketua Sekte, saya. Oke, kalian masuk dan membicarakannya, dan itu akan baik-baik saja. Ingat, jangan bertengkar, jangan marah. Kata Wu Yun sebelumnya dia bisa menyelesaikannya. Yuan mendorong mereka berdua ke dalam ruangan. Bab 1554 Alam yang Menakutkan. Dua orang yang dipaksa masuk ke kamar oleh Dao Yuan sedikit malu. Tapi Wu Yun segera tenang. Dia berjalan ke samping sendirian, membelakangi Ying Wu, dan berkata dengan dingin, apalagi yang kamu lakukan di sini? Hanya karena kamu menipuku, aku hampir mati di tangan Wang Xiao. Kamu masih punya kamu mau datang kepadaku. Mendengar ini, Ying Wu merasakan hatinya sakit tanpa alasan. Faktanya, bahkan dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Jika itu orang lain, dengan temperamen Ying Wu, dia akan salah paham, dan dia akan terlalu malas untuk memberitahu Anda lebih banyak. Tapi ketika Wu Yun salah paham, dia hanya merasakan sakit hati dan keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Wu Yun, apakah kamu bersedia mendengarkan penjelasanku? Penjelasan. Apakah kamu mencoba berbohong padaku lagi? Wu Yun berbalik dengan ekspresi dingin dan melambaikan tangannya. Tangan, lupakan saja. Aku tidak ingin mendengarnya. Apa yang bisa kamu katakan? Masalah sudah berlalu, dan aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Mulai sekarang terus, kita akan tetap berpisah, itu bagus. Setelah mengatakan itu, Wu Yun tidak menunggu bayangan itu lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar, Dao Yuan dan Dao Kong sedang menunggu Wu Yun di halaman. Melihat Wu Yun berjalan keluar sendirian dengan ekspresi marah di wajahnya, keduanya bingung. Mereka saling berpandangan dan bergumam, bocah ini memiliki temperamen yang keras kepala. Apakah dia menindas seorang gadis kecil? Wu Yun tentu saja tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia memberi hormat kepada mereka dan kemudian berkata, Master Sekte, Wakil Master Sekte, aku ayo pergi ke arena seni bela diri dulu, selamatkan bajingan tua Dao Kuan yang bilang aku tidak tepat waktu. Baiklah, kami akan segera ke sana. Dao Kong mengangguk. Setelah Wu Yun pergi, kedua orang itu bergegas ke kamar Wu Yun untuk melihatnya. Benar saja, Ying Wu menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Bocah ini benar-benar menindas seorang gadis kecil. Adegan ini membuat Dao Yuan dan Dao Kong agak bingung. Meskipun mereka adalah tokoh terkenal di dunia abadi, ketika perempuan menangis, itu mungkin menjadi masalah bagi semua pria, tidak terkecuali mereka. Keduanya mengobrol sebentar, dan Dao Yuan akhirnya melangkah maju untuk menghiburnya, keponakan bela diri Ying Wu, bahwa Wu Yun memiliki sifat sombong, harap bersabar, dia pasti membuatmu marah lagi, tidak apa-apa. Tunggu setelah dia menyelesaikan pertarungan ini, saya memintanya untuk meminta maaf kepada Anda, dan saya membawanya ke sini secara langsung. Dia masih memberi saya wajah wakil pemimpin sekte. Ya, bocah itu sangat bodoh, bagaimana dia bisa menggangguku? Sedangkan untuk gadis itu, aku akan memberinya pelajaran nanti, keponakan, jangan dianiaya. Dao Kong pun menghiburnya. Puff. Setelah mendengar penghiburan yang berantakan dari mereka berdua, suasana hati Ying Wu yang awalnya sedih tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Dia tidak bisa menahannya dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Dia secara alami tahu bahwa kedua orang ini pasti salah memahami hubungannya dengan Wu Yun. Itu sebabnya dia menganggapnya lucu. Dao Yuan dan Dao Kong tidak tersenyum saat melihat bayangan itu, dan mereka langsung tertawa. Ayo kita pergi ke bidang seni bela diri dulu.
Meskipun Wu Yun memiliki bakat yang tak tertandingi, dia masih muda. Aku khawatir dia akan jatuh ke dalam konspirasi Dao Kuan. Lebih baik kita pergi dan mengawasinya, kata Dao Kong. Ya. Yingwu mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas ke bidang seni bela diri bersama Dao Yuan dan Dao Kong. Saat ini, baik Dao Kuan dan Wu Yun berada di panggung kompetisi. Pemandangan orang-orang yang menyaksikan pertarungan di bawah ini tak kalah mengesankan dibandingkan saat 5 sekte bertanding pencak silat beberapa hari lalu. Bagaimanapun, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah terjadi duel hidup dan mati antara murid sekte dan wakil pemimpin sekte. Terlepas dari hasilnya, orang-orang menantikannya. Tidak hanya mereka, orang-orang dari sekte Teng Yun dan sekte Pantong juga sudah lama datang. Namun, Wang Xiao tidak bersama Teng Feng. Meskipun lukanya mungkin tidak sembuh dalam 3 hari, gerakannya secara alami baik-baik saja. Karena dia tidak datang ke sini untuk menonton pertempuran, saya khawatir, seperti yang diharapkan, trauma tak terhapuskan yang diberikan Wu Yun kepadanya telah tertinggal di hatinya. Wu Yun, aku meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu benar-benar berhasil sejauh ini. Dao Kuan berkata dengan muram di panggung kompetisi. Apakah ini kecelakaan? Menurutku itu bukan kejutan. Wu Yun berkata dengan ringan, lagi pula, kematianmu hari ini sudah ditakdirkan untuk waktu yang lama, dan tidak akan ada kecelakaan. Nak Huangkou, saya berada di negeri dongeng manusia tingkat 9. Setelah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, bagaimana pengetahuan saya yang mendalam bisa dibandingkan dengan seorang bajingan pemula seperti Anda? Sungguh, pernyataan yang tidak tahu malu. Suara Dao Kuan dingin, dan dia menggerakkan tangannya. Jarinya sedikit, dan aliran kekuatan abadi mengembun di sekelilingnya. Dari kelihatannya, dia siap untuk mengambil tindakan. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Sebentar lagi, aku akan memberitahumu apa artinya berbicara tanpa rasa malu. Wu Yun menjawab sambil mencibir. Pergilah ke neraka. Saat Wu Yun selesai berbicara, kekuatan kekerasan yang terkondensasi di sekitar Dao Kuan meledak seketika. Raungan yang memekakkan telinga terdengar. Roh harimau muncul di belakangnya. Roh bela diri harimau. Wu Yun tersenyum tipis. Setelah pertempuran ini, dia tidak akan menyembunyikannya. Setelah pertempuran ini, dia akan pergi dari sini, baik ke daerah negeri dongeng sejati atau ke tempat tak berpenghuni lainnya di daerah negeri dongeng manusia. Istirahat. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menyembunyikan kultivasi seseorang. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini di alam abadi sejati, dia dapat dikatakan tak terkalahkan di seluruh wilayah alam abadi manusia. Belum lagi Dao Kuan belaka, bahkan jika Dao Kong, Teng Feng, dan Gui Mei bergabung, mereka pasti bukan tandingannya. Karena, tidak peduli seberapa kuat ketiga orang ini, mereka masih berada di puncak alam manusia abadi tingkat ke-9. Wu Yun menghadapi mereka dengan tingkat penindasan yang tegas. Tinju terhebat Raja Harimau. Boom! Dengan suara keras, Dao Kuan meninju. Sepertinya ada seekor harimau ganas yang terkandung dalam kepalan angin itu, begitu kuatnya. Jika dia belum menerobos ke alam abadi sejati, dengan tingkat kultivasi sebelumnya, mungkin perlu upaya untuk menghadapi pukulan ini. Tapi sekarang, di mata Wu Yun, serangan ini hanyalah sebuah geli. Ledakan. Pukulan terkuat ini langsung mengenai Wu Yun. Hei, nak, beraninya kamu tidak bersembunyi, aku melihatmu, apa? Dao Kuan melihat Wu Yun terkena pukulannya tanpa bias, dan mengira dia menang dengan mudah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun, setelah menerima pukulan sekuat itu darinya, tidak hanya tidak terluka, dia bahkan menyesuaikan pakaiannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak hanya Dao Kuan, hampir semua orang memiliki ekspresi membosankan yang sama. Operasi Wu Yun terlalu centil. Tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana dia melakukannya. Namun, tak lama kemudian, seseorang menemukan petunjuknya. Tiba-tiba, seseorang di antara penonton berseru, "Ya Tuhan, lihat Wu Yun, auranya, miliknya." Bab 1555 adanya teror. Negeri dongeng sejati, Tuhan, aku menjadi gila, negeri dongeng sejati. Apa yang terjadi? Apakah aku buta?
Bagaimana bisa seorang penggarap negeri dongeng sejati muncul di wilayah negeri dongeng manusia? Semua orang, tanpa kecuali, berkata dengan satu pikiran. Dia melihat di Wu Yun seolah-olah dia adalah monster alien. Bahkan Dao Kuan pun memiliki tampilan yang sama. Dia tidak akan pernah percaya sampai mati bahwa pemuda yang memasuki sekte abadi Dao Wu dengan matanya sendiri telah benar-benar mencapai alam abadi sejati dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah alam abadi sejati. Bagaimana seorang kultivator alam abadi sejati bisa muncul di wilayah alam abadi manusia? Jawaban ini mungkin hanya bisa diketahui oleh Dao Kuan di kehidupan selanjutnya. Karena hidupnya akan segera berakhir. Ketika dia memutuskan untuk mengekspos kultivasinya, Wu Yun menebak reaksi semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak terkejut dengan ekspresi ngeri semua orang. Dia membuat gerakan tiba-tiba, seperti kilat, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan Dao Shen. Dao Kuan melihat Wu Yun muncul di hadapannya, tapi tidak ada reaksi. Dia benar-benar terpana, dia tidak berani bereaksi, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia bereaksi, kepalanya sudah terguling dari peron. Penuh kejutan, tapi tidak ada kejutan. Dao Kuan mati begitu saja. Wakil pemimpin sekte dibunuh oleh murid sekte tersebut, membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Hal yang paling menakutkan adalah murid ini telah mencapai negeri dongeng yang sebenarnya. Lambat dan sunyi. Keadaan ini berlangsung selama hampir seperempat jam. Semua orang bingung, mereka sangat terkejut, dan ingin berteriak dan mengaum seperti orang gila, tetapi mereka merasa tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ketika manusia ketakutan sampai batas tertentu, tentu saja fungsi tubuhnya akan kehilangan fungsinya untuk sementara, dan otaknya juga akan berhenti berfungsi untuk sementara. Puluhan juta orang dalam tahap ini bagaikan puluhan juta potongan kayu, tertancap di sana, tidak bergerak. Wu Yun, aku tahu kamu akan menang. Beberapa hari yang lalu, Dao Kuan datang memberitahuku, mengatakan bahwa kamu. Haha, aku tahu kamu bisa melakukannya. Mulai sekarang, jika Dao Wuxian Sekte dan Teng Yun Sekte lebih banyak bergerak, kita kedua sekte adalah sekutu terdekat. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian penonton. Itu Teng Feng. Dia bersemangat sejenak, dan karena dia terlalu bersemangat untuk menutup hubungan dengan Wu Yun dan Sekte Abadi Dao Wu, dia sebenarnya langsung memberitahu Dao Kuan tentang memberitahunya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Sekte Teng Yun, bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang kultivator alam abadi sejati? Setelah mendengar ini, yang lain sangat terkejut. Tapi ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba membeku. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ying Wu, yang matanya masih kabur karena air mata dan wajahnya penuh dengan keluhan. Dia membuka mulutnya, mungkin ingin meminta maaf, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, saya salah paham tentang dia. Apakah Dao Kuan, bajingan yang menceritakan rahasia itu? Dia datang kepadaku berkali-kali hanya untuk menjelaskan kepadaku. Terutama ketika dia melihat ekspresi keluhan Ying Wu. Ketika saya melakukannya, aku merasakan sedikit rasa bersalah di hatiku. Master Sekte, bisakah Anda mengambil alih situasi keseluruhan? Saya akan melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Wu Yunfei turun dari panggung, berkata kepada Dao Kong, lalu meraih Ying Wu dan terbang keluar dari arena seni bela diri. Pemandangan ini cukup memuaskan di mata Dao Kong dan Dao Yuan. Keduanya berpikir dalam hati, bocah ini, setelah pertarungan, dia akhirnya menemukan jawabannya dan tahu sudah waktunya untuk menghiburnya. Tetapi orang lain yang tidak mengetahuinya bahkan lebih bingung. Orang-orang berspekulasi bahwa Wu Yun dan Ying Wu adalah pasangan. Apakah ini berarti tinggal dan terbang bersama? Namun hal ini tidak mengherankan, seperti kata pepatah, kedua orang ini memiliki segalanya. Bakat Wu Yun dan penampilan Ying Wu termasuk yang terbaik di seluruh dunia manusia dan abadi, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ketika Teng Feng melihat adegan ini, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata pada dirinya sendiri, "Ups, apakah Gui Mei orang ini adalah jebakan madu untuk murid-muridnya? Ini untuk pernikahan. Sayangnya, sayang sekali Sekte Teng Yun kita tidak melakukannya. Tidak ada seseorang yang luar biasa seperti Ying Wu."
Murid perempuan, jika tidak, saya akan memberikan apapun kepada Wu Yun. Tampaknya situasi umum telah berubah. Di masa depan, kita tidak hanya harus menjilat sekte abadi Daowu, tapi hubungan kita dengan sekte hantu pasti tidak terlalu buruk. Segera, Daokong naik ke panggung untuk menggantikan Wu Yun. Dia membuat beberapa komentar dan membubarkan semua orang. Masalah ini akhirnya selesai. Sekte Tengyun, di belakang gunung. Masih di tempat yang sama, di samping Danau Wang Yue, Wu Yun berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Maaf, saya salah paham. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah bajingan Dao Kuan." Saat ini, Yingwu masih lemah lembut dan rapuh. Dia terlihat seperti gadis kecil yang pemalu, tanpa rasa percaya diri yang angkuh seperti biasanya. "Kamu benar-benar tidak menyalahkanku," Wu Yun mengulangi. "Tidak, kenapa aku harus menyalahkanmu?" Yingwu berkata dengan malu-malu. Faktanya, yang dipikirkan Yingwu saat ini adalah perkataan Daokong dan Dao Yuan. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada hal seperti itu antara dia dan Wu Yun, dia melibatkan dirinya secara langsung di dalamnya. Dalam benaknya, dia mulai membayangkan bahwa dia adalah istri Wu Yun, dan seterusnya. Harus dikatakan bahwa wanita memang makhluk yang menyukai fantasi, tidak peduli wanita manapun, bahkan seorang jenius yang tiada taraf seperti Ru Yingwu. Jika seorang wanita tidak mau berfantasi di depan Anda, itu hanya membuktikan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Anda. "Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu memerah?" Wu Yun bertanya dengan heran. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia dan Yingwu baru saling kenal beberapa hari. Dia tidak berpikir tentang hal itu secara mendalam. Bahkan didorong oleh rasa ingin tahu, tanpa sadar dia menyentuhnya. Menyentuh telinga Yingwu yang memerah. Seperti yang diketahui semua orang, dalam fantasi Yingwu saat ini, Wu Yun adalah suaminya. Saat Wu Yun menyentuh telinganya, Yingwu tiba-tiba berkata dengan malu-malu. "Oh, kenapa kamu menyentuh telingaku? Peluk aku." Setelah mengatakan itu, Yingwu justru langsung jatuh ke pelukan Wu Yun. Apa-apaan ini?" Wu Yun langsung membeku di tempat. Dia segera ingin mendorong Yingwu menjauh, tapi rasanya tidak pantas. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Namun jika Anda tidak mengesampingkannya, bagaimana jika ini adalah kesalahpahaman? "Hei, monyet, aku tidak menyangka kamu menjadi anak muda. Setelah bertahun-tahun, di antara monyet-monyet yang kami pelihara, tidak ada yang mampu melanggar aturan yang telah kami tetapkan sejak lama, dan telah menerobos lintas wilayah. Ya, Anda ini mengejutkan kami." Pada saat ini, suara keras, bahkan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari langit. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan yang luar biasa. Tampaknya tekanan ini tidak dilepaskan dengan sengaja, tetapi benar-benar ada tanpa terlihat. Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Yingwu pun langsung bereaksi dan menyadari bahwa dirinya berada dalam pelukan Wu Yun. Ia tersenyum bahagia dan canggung, sekaligus menengadah ke langit. "Siapa itu? Keluar," jawab Wu Yun keras. Meskipun dia tahu bahwa orang yang datang itu sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Namun laki-laki ini seperti monyet ketika berbicara, dan ketika dia diam, dia seperti tawanan, kata-katanya penuh dengan sarkasme dan ketidakpedulian. Perasaan ini membuat Wu Yun sangat tidak senang dan bahkan marah. Bab 1556 Negeri Dongeng yang sebenarnya. "Hah, monyet, bukannya sopan, kamu berani memanggilku. Menarik," suara di langit berkata dengan penuh minat. "Persetan denganmu." Wu Yun hendak mengutuk, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Yingwu di sampingnya. Apakah kamu tahu siapa dia?" tanya Wu Yun. "Saya tidak yakin, tapi saya rasa saya mungkin sudah menebak identitasnya," kata Yingwu dengan ketakutan di matanya. "Jangan khawatir tentang ketidakpastian, katakan saja." Wu Yun bertanya. "Orang-orang dari alam abadi. Alam abadi, bukankah begitu?" Jawaban Yingwu membuat Wu Yun sedikit bingung. "Tepatnya, kami sebenarnya bukan dari dunia abadi." Yingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukankah ketua sektemu memberitahumu? Dunia abadi yang sebenarnya tidak ada di sini bersama kami. Dunia ini ditempati oleh pewaris garis keturunan dari dunia abadi."
Dengan kata lain, dunia abadi yang sebenarnya adalah tempat di mana hanya para penggarap asli dari dunia abadi yang dapat menginjakkan kaki. Mereka mengklaim memiliki garis keturunan dari dunia abadi dan memandang rendah kami, para Ascender, dan kami para Ascender hanya bisa bergerak di area ini. Setelah mendengar ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Meskipun penjelasan Kagemu tidak terlalu jelas, dia secara kasar bisa menebak keseluruhan cerita berdasarkan kata-kata seperti monyet dan penangkaran yang disebutkan oleh orang tersebut tadi. Yang dimaksud Yingwu adalah orang-orang di langit saat ini berasal dari dunia peri nyata, begitulah mereka menyebutnya. Dan orang ini adalah salah satu dari orang-orang yang mengaku bangsawan dan memiliki garis keturunan kuno warisan dunia abadi. Area yang dikatakan Yingwu seharusnya adalah area alam manusia abadi, area alam abadi sejati, dan area alam kedaulatan abadi di belakang mereka, yang tidak ditentukan oleh para Ascended Ones sendiri. Tapi mereka secara paksa dipisahkan oleh orang-orang yang mewarisi garis keturunan dunia abadi. Brengsek, ternyata ada hal seperti itu di dunia peri. Bahkan jika kamu meremehkannya, mereka sebenarnya menggunakan kata tawanan, bajingan ini. Bisik Wu Yun. Tetapi pada saat ini, saya melihat banyak orang kuat terbang dengan tergesa-gesa. Teng Feng, Dao Kong, Dao Yuan, Pan Tong, dan ahli top lainnya dari dunia manusia dan abadi yang datang untuk menyaksikan pertempuran semuanya datang setelah mendengar berita tersebut. Dia buru-buru terbang ke sisi Danau Wang Yue. Melihat utusan abadi, saya bertanya-tanya mengapa utusan abadi datang ke sini. Tidak kurang dari 1.000 orang yang datang. Namun pada saat ini, ribuan ahli top di dunia abadi semuanya berlutut dan memberi hormat kepada pembicara di langit. Semua orang berlutut, tapi hanya Wu Yun yang berdiri di sana, matanya seperti api, menatap sosok buram di langit, berdiri tegak. Yingwu paling dekat dengan Wu Yun, melihat Wu Yun tidak memberi hormat, dia segera menarik sudut pakaian Wu Yun dan memberi isyarat agar dia berlutut. Wu Yun mengabaikannya, dan kemudian Dao Kong, Dao Yuan dan lainnya juga dengan cepat memberi isyarat kepada Wu Yun. Tapi Wu Yun masih tidak bergerak. Dia masih mempertahankan postur lurusnya. Menarik, monyet yang menarik. Dari langit, suara itu terdengar lagi. Saat ini, sosoknya tidak lagi buram dan perlahan muncul dari awan. Namun dia masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya matanya yang terlihat. Tapi hanya dari mata yang tampak biasa itu, tiba-tiba, aura menakutkan melonjak dari matanya. Menuju Wu Yun, ia menyapu langit dan menutupi bumi. Momen ini benar-benar membuat Wu Yun merasa merangkak. Untungnya, Wu Yun diam-diam menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi untuk mengendalikan perilakunya dengan paksa. Tapi itu hanya sesaat sebelum dia kewalahan dan hampir berlutut. Hah, kamu benar-benar bisa menahan tekananku. Kamu layak menjadi orang pertama yang melanggar peraturan penjara selama bertahun-tahun. Ini menarik, sangat menarik. Wu Yun, cepat berlutut. Orang-orang ini tidak mampu menyinggung perasaan. Jangan bercanda. Saat suara utusan abadi itu jatuh, Dao Yuan mengingatkannya lagi. Dia memahami bakat Wu Yun dan juga tahu bahwa masa depan Wu Yun benar-benar mulus dan kemungkinan besar dia akan mencapai puncak dunia abadi. Kedepannya, ia bahkan akan mampu bersaing dengan orang-orang papan atas di tempat tersebut. Tapi Wu Yun jelas tidak memiliki kekuatan ini sekarang, dia tidak bisa mati mudah. Akhirnya, Wu Yun berbicara. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut di depan mereka? Mereka mengaku hidup di dunia abadi dan mewarisi garis keturunan serta memiliki status bangsawan. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Tapi kita naik dari dunia fana, dan dunia abadi seharusnya memiliki tempat untuk kita tinggali. Bumi, mengapa kita membutuhkan mereka untuk memberi sedekah, memelihara hewan, dan memenjarakan kita? Haha, itu konyol. Orang tua dan mentor, kamu tidak layak membiarkanku berlutut. Di akhir kata-katanya, Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk dengan marah ke langit. Sosok itu. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Wu Yun benar-benar menyentuh semua orang yang berlutut di tanah. Mampu naik ke dunia abadi, mereka adalah sosok yang dihormati oleh ribuan orang di dunia fana masing-masing. Setelah puluhan atau ratusan tahun berlatih hari demi hari, bahkan ada yang mengalami ratusan bahkan ribuan latihan,
dan akhirnya naik, mengira mereka telah berhasil melewatinya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut negeri dongeng yang mereka datangi sebenarnya hanyalah penjara yang dibuat oleh orang lain untuk mereka. Bagaimana mereka bisa rela melakukannya? Namun mereka telah mengalami masa latihan yang begitu lama dan telah lama melunturkan kesombongan dalam hati mereka. Apalagi sepanjang zaman, tidak ada kehidupan yang tidak memiliki nafsu dan keinginan untuk bersaing dengan orang-orang tersebut. Tapi hasilnya, nasib mereka lebih buruk dari sebelumnya. Setelah hening sejenak, Dao Yuan berbicara lagi, Wu Yun, jangan main-main. Orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti sekarang. Cepat berlutut, sambil mengingatkan. Wu Yun, dia menatap orang di langit, sebuah suara berkata, tenanglah yang abadi. Ini adalah anak laki-laki yang baru saja naik. Dia tidak mengerti aturannya. Saya akan mendisiplinkannya dengan baik setelah dia kembali. Jangan marah. Jangan marah. Marah. Kenapa aku harus marah? Di langit, utusan abadi merapikan lengan bajunya dan berkata, monyet, kamu sudah lama tidak melihat orang seperti itu yang tidak takut mati, dan dia masih di dalam tingkat terendah dari dunia manusia dan dunia abadi. Faktanya, saya cukup tertarik padanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggerakkan matanya yang menakutkan dan menatap Wu Yun. Monyet, kamu bilang kamu harus punya tempat tinggal dan tidak membutuhkan amal dari kami. Kalau begitu katakan padaku, tempat seperti apa yang kamu inginkan? Bab 1557, 1 bulan. Huff. Wu Yun mendengus dingin, habitat kami secara alami sejajar dengan habitat Anda. Kami akan membuat peraturan kami, dan Anda tidak perlu ikut campur. Tempat yang sama. Utusan abadi itu mencibir, apa yang harus dilakukan menurutmu? Apakah kalian para monyet yang naik dengan darah kotor dari dunia fana layak untuk sejajar dengan kami, para bangsawan tingkat tinggi dengan darah murni yang diwarisi dari dunia abadi? Darah omong kosong apa? Kekuatan adalah raja, kamu berani mengatakan, kami yang belum pernah naik dari dunia fana dapat membunuhmu. Wu Yun berkata dengan marah. Kekuatan, kekuatan yang luar biasa. Yang abadi mencibir lagi, suaranya penuh ejekan, tetapi dia tidak melanjutkan. Pada saat ini, Dao Yuan merasa sangat menyesal, dia menyesal tidak memberitahu Wu Yunpu tentang masalah ini sebelumnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Setelah beberapa saat, Dao Yuan berbisik, Wu Yun, dalam hal kekuatan, mereka dapat melintasi alam besar dan membunuh kita dengan mudah. Ini adalah kekuatan darah. Melintasi alam besar. Bunuh kami dengan mudah. Mendengar ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut dan berkata diam-diam, dengan kata lain, alam abadi manusia tingkat pertama mereka dapat dengan mudah membunuh alam abadi nyata tingkat pertama seperti kita yang naik hanya dengan mengangkat tangan. Monyet, begitu. Kamu boleh melanggar peraturan. Aku ingin membawamu kembali ke dunia peri kami, tapi sepertinya kamu tidak terlalu membutuhkannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mengawasimu dan melihat bagaimana kamu berurusan denganmu, monyet naik. Tempat tinggal. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang berlutut di sekelilingnya tergerak. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik dari mereka betapa indahnya dunia itu. Bagi para penggarap seperti mereka, ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Terlepas dari harta karun yang tersebar di mana-mana, hanya energi peri yang mengalir di ruang angkasa yang beberapa kali lebih kaya daripada dunia tempat mereka berada. Untuk sesaat, semua orang diam-diam memarahi Wu Yun karena bodoh. Tentu saja, ada banyak orang yang mengagumi keberanian Wu Yun, tetapi jumlah orang ini sangat sedikit. Setelah beberapa saat, Dao Kong juga mengingatkan, Wu Yun, cepat minta maaf kepada utusan abadi. Sepertinya dia belum marah. Jika kamu bisa meminta maaf padanya, mungkin kamu akan punya kesempatan untuk kembali bersamanya. Itu akan terjadi baik untukmu. Tentu saja, Master Sekte, tidak perlu bicara lagi. Wu Yun langsung memotongnya sebelum dia menyelesaikan kata-kata kosongnya. Kemudian dia menatap orang-orang di langit lagi dan berkata dengan nada menghina, saya tidak peduli dengan dunia peri Anda. Suatu hari nanti, saya akan menggunakan kekuatan dan bakat saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak lebih mulia dari kami. Kamu dan kami
Berbicara tentang kekuatan dan bakat. Utusan abadi itu penuh dengan ejekan, dan tiba-tiba, lengan baju dan jubahnya tiba-tiba dikibaskan. Saat berikutnya, Yingwu dan Dao Yuan, yang berada di samping Wu Yun, muncul di samping utusan abadi tanpa peringatan apapun. Terikat oleh kekuatan kultivasinya yang besar. Terlebih lagi, saya tidak tahu apa yang dia lakukan, dan keduanya pingsan saat ini. Yingwu, wakil ketua sekte. Wu Yun meraung, apa yang ingin kamu lakukan? Datanglah padaku jika ada yang harus kamu lakukan, jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Hei, yang abadi tersenyum tipis, Anda tidak ingin membuktikan kekuatan dan bakat Anda. 1 bulan. Dalam 1 bulan, saya akan kembali kepada Anda. Jika Anda dapat menerobos alam abadi sejati dan mencapai alam abadi emas, mereka tidak akan mati. Jika kamu gagal melakukannya, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keduanya juga akan mati. Bahkan salah satu saja akan mati. Dan dia mati mengenaskan. Hahaha, monyet konyol, hahaha, bersamaan dengan serangkaian cibiran arogan, 3 sosok menghilang bersamaan di langit. Yingwu, Dao Yuan, Gui Mei dan Dao Kong keduanya berteriak, lalu menatap Wu Yun dengan wajah putus asa, penuh ketidakberdayaan. Mungkin mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi apa yang bisa mereka katakan? Mencari masalah dengan Wu Yun. Wu Yun sekarang adalah seorang kultivator alam abadi sejati, levelnya lebih tinggi dari mereka, belum lagi mereka berdua, bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Wu Yun. Biarkan Wu Zhen terus berlatih. Apa itu mungkin? Menerobos negeri dongeng sejati dan mencapai negeri dongeng emas dalam 1 bulan, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan di zaman kuno, makhluk yang dikatakan memiliki kecepatan kultivasi tercepat di dunia abadi, yang mempraktikkan seni dewa bela diri tertinggi dan naik ke alam dewa dari kenaikan ke alam dewa dalam 8 tahun, tidak dapat melintasi seluruh alam. Dalam sebulan. Terlebih lagi, dunia peri belum terpecah, dan mereka belum dipenjarakan di area ini. Pada saat itu, mereka masih dapat menikmati kekuatan abadi beberapa kali lipat dan berlatih dengan harta berharga di mana-mana. Tetapi bahkan pada saat itu, kultivator tercepat tidak dapat melakukannya. Dalam situasi ini, dapatkah Wu Yun melakukannya sekarang? Hal ini hampir mustahil terjadi. Bajingan ini pasti melihat bahwa Yingwu dan Dao Yuan dekat denganku, jadi mereka membawanya pergi. Sialan, kamu. Menerobos seluruh dunia dalam 1 bulan, kamu bajingan, beraninya kamu mengatakan ini. Wu Yun He mengertakkan gigi dan menggeram, lalu menoleh ke arah Dao Kong dan Gui Mei. 2 master sekte, jangan khawatir. Selama dia tidak mengingkari janjinya, aku akan menyelesaikan tugas dalam waktu 1 bulan. Jika dia berani mengingkari janjinya, aku akan membiarkan apa yang disebut dunia peri membunuh mereka. Mereka yang disebut pewaris darah bangsawan. Semuanya terbalik. Setelah mengatakan ini, Wu Yun berbalik dan ingin pergi. Saat ini, rencana awalnya harus diubah. Dia awalnya ingin menjelajahi area alam abadi untuk melihat apakah ada harta karun yang belum ditemukan. Tampaknya rencana ini harus dibatalkan. Pertama, dia tidak punya waktu untuk mencari karena dia hanya punya waktu 1 bulan. Kedua, karena dia sudah tahu bahwa ini hanyalah penjara, dari mana datangnya harta karun yang belum ditemukan. Sekarang, tempat paling penting untuk dikunjungi adalah area alam abadi sejati, lalu bergabunglah dengan sebuah sekte, pilih tanah harta karun terbaik, dan cobalah yang terbaik untuk berlatih selama sebulan. Namun, dia belum pernah ke kawasan True Wonderland, jadi dia harus bergegas dan bergegas ke sana secepatnya. Wu Yun, tunggu. Saat Wu Yun hendak pergi, Dao Kong tiba-tiba menghentikannya. Mungkin Dao Kong menebak keinginan Wu Yun untuk pergi. Setelah menelepon Wu Yun, dia menghampiri Wu Yun dan berkata, tidak peduli apa, Wu Yun, banyak hal telah terjadi. Meskipun saya tidak setuju dengan keputusan Anda, saya mendukung Anda. Saya akan merekomendasikan Anda ke negeri dongeng sejati daerah. Saya telah menjadi pemimpin sekte wilayah alam abadi manusia selama bertahun-tahun, dan saya juga memiliki beberapa koneksi di wilayah alam abadi sejati. Ini dapat menghemat banyak waktu.
Jika Anda pergi ke sana tiba-tiba, itu akan sangat merepotkan. Kalau begitu terima kasih, Ketua Sekte. Wu Yun tidak menolak. Memang, yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu. Jika Dao Kong benar-benar bisa mengaturnya, tentu itu yang terbaik. Bab 1558 Dua orang mencari kematian. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku kembali ke Daowu Immortal Sect dulu, dan ketika aku menghubungi mereka, kamu bisa langsung pergi dari Daowu Immortal Sect ke True Immortal Realm. Dao Kong menepuk bahu Wu Yun, lalu berbalik ke menghadap. Orang-orang di belakangnya berkata, semuanya, tolong ucapkan selamat tinggal dulu. Setelah Dao Kong pergi, Wu Yun juga mengangguk sedikit kepada Teng Feng dan Gui Mei, berbalik dan pergi bersama Dao Kong. Faktanya, kesan pertama banyak orang yang hadir adalah bahwa tindakan Wu Yun terlalu bodoh. Ia bisa mendapatkan masa depan cerah dengan bersikap rendah hati dan menunjukkan kebaikannya, namun berakhir dengan kekacauan besar. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang dan memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa sangat malu. Bukankah karena kepengecutan mereka telah diinjak-injak oleh orang-orang itu selama bertahun-tahun, dikurung dalam sangkar ini, dan bahkan tidak berani mengangkat kepala sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Yang kurang dari mereka seringkali bukanlah kekuatan, tapi dorongan dan semangat seperti Wu Yun, kebanggaan karena tidak menyerah dan menjadi budak. Kurangnya kekuatan selalu dapat ditemukan untuk dikompensasi. Namun jika gairah itu hilang, maka tidak akan pernah tergantikan. Meskipun tidak ada yang berbicara, ada sedikit harapan dan kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Wu Yun pergi. Mereka berharap Wu Yun benar-benar dapat mewakili mereka sebagai penguasa, mengukir dunia dan ruang bebas. Mereka juga diam-diam kagum pada orang-orang seperti Wu Yun, yang membela kebebasan, tidak takut kekuasaan, tidak takut paksaan, dan berani melakukan apapun. Tentu saja, yang lebih penting adalah karena mereka melihat potensi Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun adalah penjahat pertama dalam beberapa tahun yang mampu melanggar batasan hukum ini dan dengan paksa menerobos ke alam abadi sejati dalam diri manusia. Wilayah dunia abadi. Mereka diam-diam berharap keajaiban akan benar-benar terjadi dalam sebulan. Selama Wu Yun tidak menundukkan kepalanya dan mencapai keajaiban pertamanya, akan ada lebih banyak kemungkinan di masa depan. Dalam perjalanan, Dao Kong tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terdiam sepanjang jalan. Wu Yun juga mengikuti di belakang dan tidak banyak bicara. Tidak lama kemudian, Sekte Abadi Daowu tiba. Namun, ketika mereka kembali ke Daowu Immortal Sect, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka sangat marah. Wang Zi dan Yu Xiao, yang telah melarikan diri sebelumnya, sebenarnya menyerang Sekte Abadi Daowu sebelum mereka kembali dari Sekte Teng Yun. Meski hanya ada dua orang kuat dari Sekte Dao Wuxian yang bisa bersaing dengan mereka semua pergi ke Sekte Teng Yun. Apalagi kini hanya tersisa Dao Kong. Ketika tidak ada orang kuat yang menjaga Sekte Dao Wuxian, kedua orang ini melakukan pembantaian di Sekte Dao Wuxian. Untungnya, Dao Kong dan Wu Yun bergegas kembali ke masa lalu, dan korban jiwa tidak terlalu serius. Wang Zi, Yu Xiao, kalian berdua bajingan. Beraninya kalian menyerang Sekte Tao Wuxian kami saat aku tidak ada. Mendengar raungan Dao Kong, Wang Zi dan Yu Xiao menghentikan gerakan mereka. Dia berbalik dan menatap Dao Kong, sepertinya dia ingin segera melarikan diri. Bagaimanapun, jika Dao Kong, Dao Kuan, dan Dao Yuan semuanya kembali, dan mereka mengatur kekuatan Sekte Abadi Daowu, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun ketika mereka berbalik dan melihat hanya Dao Kong dan Wu Yun yang kembali, mereka tiba-tiba merasa bahagia. Kemudian mereka melihat ke belakang dan setelah memastikan bahwa tidak ada aura Dao Yuan dan Dao Kuan di dekatnya, keduanya segera menjadi berani. Bagaimanapun, mereka melarikan diri dari Sekte Teng Yun dengan tergesa-gesa dan tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Teng Yun setelahnya. Dia juga tidak tahu bahwa Wu Yun kini telah mencapai tingkat negeri dongeng sejati. Pada saat ini, mereka percaya bahwa Wu Yun tidak lebih dari alam abadi manusia tingkat 8. Meskipun dia kuat, di mata mereka, dia hanyalah pemula dengan bakat bagus tetapi masih pemula, dan mereka tidak perlu ditakuti. Dan jika mereka hanya mengandalkan Dao Kong, tentu saja mereka tidak akan bisa menghentikan mereka.
Hei, Daokong, aku kembali tepat pada waktunya. Aku ingin menghancurkan sekte Daowu abadimu saat kamu tidak ada lagi di sana, tapi sekarang kamu telah kembali, tidak apa-apa, maka aku akan menghancurkan sekte Dao Wuxianmu di depanmu. Dan kamu, binatang kecil, menyebabkan sekte Wang dan sekte Yujin kita dibubarkan sepenuhnya. Hari ini, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Wang Zi memelototi Daokong dan Wu Yun, memandang Yuxiao di sampingnya dan berkata, rekan Tao Yuxiao, pergilah dan hentikan Daokong, dan aku akan menangkap binatang kecil ini dengan tanganku sendiri. Lalu kita akan bergabung untuk menghadapi bajingan tua Daokong ini. Ketika semuanya selesai, mari kita siksa binatang kecil ini Wu Yun. Yah, jangan lakukan itu. Bunuh mereka dan bawa mereka hidup-hidup. Yuxiao juga mengangguk dengan ganas. Dua bajingan tua. Wu Yun sangat ingin pergi ke alam abadi sejati saat ini, dan tidak berminat untuk mengikuti mereka berdua. Jika dia tidak terburu-buru, dia akan benar-benar menggoda kedua bajingan tua ini. Master Sekte, serahkan padaku. Pergi dan bantu aku menghubungi sekte di alam abadi sejati. Wu Yun berkata dengan ringan, dan Daokong tidak keberatan. Dia tahu kekuatan Wu Yun. Belum lagi Wang Zi dan Yu Xiao, meskipun ada dua lagi Wang Zi dan Yu Xiao, mereka bukanlah tandingan Wu Yun. Di negeri hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang itu, melintasi alam kecil saja sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan, apalagi melintasi alam besar. Melihat Daokong pergi tanpa peringatan apapun, Wang Zi dan Yu Xiao awalnya tercengang. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Daokong, dia biasanya berpura-pura menjadi orang benar dan menakjubkan, tapi menurutku tidak lebih dari itu. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan sekte tersebut dan melarikan diri sendirian? Yuxiao, hentikan Daokong, jangan biarkan dia melarikan diri." Harus dikatakan bahwa pada saat ini, Wang Zi meningkat secara ekstrim. Tapi saat dia selesai berbicara, saat berikutnya, seluruh tubuhnya membeku. Bukan hanya dia, Yuxiao juga berhenti bergerak. Mereka berdua hanya menatap Wu Yun yang berdiri di langit dengan mulut terbuka. Selain mereka, semua murid sekte abadi Daowu yang hadir juga tercengang. Mereka mungkin tidak mengetahui aura yang dipancarkan Wu Yun saat ini, atau apa sebenarnya tingkat kultivasinya, tetapi mereka dapat merasakan betapa menakutkannya Wu Yun saat ini. Ini adalah aura yang lebih menakutkan daripada Wang Zi dan Yu Xiao, dua ahli terbaik di dunia manusia dan abadi. Bab 1559 Sikap Sekte Huayang. Kematian. Aku sedang terburu-buru. Wu Yun berteriak dingin. Saat berikutnya, saya melihatnya mengangkat telapak tangannya, dan kedua kekuatan itu berkumpul. Ledakan. Kedua telapak tangan itu diledakkan pada saat yang bersamaan, dan Wang Zi serta Yu Xiao diledakkan hampir pada waktu yang bersamaan. Dengan ekspresi tidak percaya, mereka menatap Wu Yun yang menakutkan di langit, seolah-olah mereka tidak merasakan luka sedikit pun. Pada saat ini, banyak pemikiran rumit terlintas di hati mereka. Mereka memikirkan tentang apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan sekte Teng Yun, dan bagaimana Wu Yun tiba-tiba mencapai negeri dongeng yang sebenarnya. Mereka berpikir lagi, mengapa mereka menyinggung monster yang begitu mengerikan, mengapa monster seperti itu muncul di sekte abadi Daowu, dan apa alasan semua ini. Jika mereka tahu bahwa Wu Yun telah membuat perjanjian 1 bulan dengan utusan abadi di tempat itu, mereka mungkin akan semakin sulit mempercayainya. Namun mereka mungkin tidak pernah mengetahui hal ini. Dan pertanyaan dalam hati mereka mungkin tidak akan pernah terjawab. Karena Wu Yun telah mengambil tindakan lagi. Dia mengangkat tangannya dan menurunkan telapak tangannya, mengeluarkan 2 semburan energi, hanya untuk mendengar 2 suara embusan. Kepala Wang Zi dan Yu Xiao dipenggal dalam sekejap. Kalian berdua bajingan, aku bahkan tidak punya waktu untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahmu dan mencari kematianmu sendiri. Wu Yun bertepuk tangan, berbalik dan berkata kepada yang tertegun. Murid sekte abadi Daowu di sekitarnya. Singkirkan mayat kedua orang ini. Setelah mengatakan ini, dia terbang dan menemukan Daokong. Master Sekte, bagaimana kabarnya? Wu Yun bertanya di aula utama sekte abadi Daowu. Tunggu sebentar,
Saya sudah menyampaikan pesan ke Sekte Huayang di alam abadi sejati melalui susunan teleportasi. Saya harus segera membalas. Jangan khawatir dulu, kata Daokong perlahan. Sekte Huayang, gumam Wu Yun. Daokong mungkin tahu apa yang dipikirkan Wu Yun, jadi dia menjelaskan, jangan khawatir, pemimpin Sekte Huayang Sekte saat ini juga meninggalkan Sekte Abadi Dauwu kami beberapa tahun yang lalu, jadi dia selalu tetap berhubungan dengan kami. Adapun untuk Sekte Huayang, ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh wilayah alam abadi sejati, dan tanah harta karun yang dimilikinya juga yang terbaik di wilayah alam abadi sejati. Saya akan memberitahu mereka tentang situasi Anda dan membiarkan mereka mengirim Anda langsung ke harta karun itu. Tanah untuk berlatih. Tapi, setelah mengatakan ini, Daokong berhenti. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah mereka akan setuju untuk membiarkan Anda langsung memasuki tanah harta karun. Lagi pula, Anda juga tahu bahwa di dunia kita, tanah harta karun sangat langka. Setiap murid menginginkan kesempatan ini, jadi, baiklah, saya mengerti, tidak apa-apa. Jika mereka tidak setuju, saya akan menyelesaikannya sendiri. Wu Yun tersenyum dan berkata. Keduanya menunggu di aula utama sekitar 2/4 jam sebelum akhirnya ada respon dari susunan teleportasi. Daokong membaca informasi pada susunan teleportasi dengan ekspresi tegas. Wu Yun sedang menunggu dengan tenang. Namun di balik ekspresi tenangnya, ada hati yang sedikit gugup. Meskipun dia percaya diri, jika Sekte Huayang tidak setuju dan mempersulit, maka rencananya akan menjadi sangat sulit. Lagi pula, dia hanya punya waktu 1 bulan, dan dia sudah menghabiskan beberapa hari di bulan ini. Namun, ketika Daokong memberitahunya tentang jawaban dari Sekte Huayang, suasana hati Wu Yun segera menjadi rileks, dan pada saat yang sama, matanya berangsur-angsur menjadi lebih panas dari sebelumnya. Sebab, respon yang diberikan oleh pemimpin Sekte Huayang adalah, kami sangat mendukung dan menghargai perilaku Wu Yun, murid Sekte Anda. Meskipun orang-orang di tempat itu kuat, mereka bukannya tidak terkalahkan. Kami telah tertindas selama bertahun-tahun, dan yang kami kekurangan adalah seorang pemimpin. Meski adik Wu Yun ini masih lemah saat ini, menurut teman-teman Tao, ia cukup berbakat dan bisa tumbuh dewasa. Jika suatu hari, dia benar-benar bisa memimpin kita untuk melawan para bajingan itu. Sekte Huayang saya adalah orang pertama yang bergabung dalam pertempuran. Tentu saja, Sekte Huayang kami hanyalah sekte kecil di wilayah negeri dongeng sejati, tidak layak disebutkan, tapi saya yakin selama adik Wu Yun benar-benar mencapai langkah itu. Bukan hanya kami, tetapi juga Anda, serta alam Xuanxian, alam Raja Abadi di atas kami, dan bahkan alam Taiksu, alam Kong Nether di atas kami. Kami semua yang tertindas naik tidak ada yang akan berdiam diri. Demi kebebasan, demi martabat, demi keturunan kita, dan demi masa depan kita yang naik, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan tidak setuju dengan keputusan Wu Yun. Akhirnya, dia berkata, saya telah mengaktifkan susunan teleportasi di sini. Anda dapat mengirim Wu Yun kapan saja melalui susunan teleportasi. Kami pasti akan memberinya sumber daya terbaik dalam bulan ini, dan saya akan menghubunginya nanti. Sekte lain di alam abadi sejati mencoba yang terbaik untuk membiarkan dia mengambil langkah pertama ini. Setelah mendengar ini, Daokong tidak hanya menitikkan air mata, tapi dia juga sangat tersentuh. Dan Wu Yun juga memperoleh pemahaman baru tentang orang-orang di dunia abadi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun ada banyak bajingan di wilayah alam abadi manusia, orang-orang di alam abadi sejati tampaknya telah mengalami transformasi mental yang komprehensif. Setidaknya perkataan pemimpin Sekte Huayang menggugahnya dan membuatnya merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah desakannya. Apa yang dia lakukan sangat berarti. Ada orang-orang yang mendukung keputusannya, dan mereka adalah sekelompok besar orang. Atau disebut demikian, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin luas wawasan Anda, dan semakin Anda memahami untung ruginya. Sebagian besar dari orang-orang di alam abadi ini baru saja naik ke alam abadi, dan keegoisan serta keegoisan yang ditimbulkan oleh perebutan ketenaran dan kekayaan di dunia fana belum sepenuhnya dihilangkan. Wu Yun, silakan, susunan teleportasi telah diaktifkan. Aku,
dan seluruh dunia manusia dan abadi kita, sedang menunggu kabar baikmu. Setelah beberapa saat, Daokong membuka susunan teleportasi dan berkata perlahan. Baiklah, saya pergi. Jangan khawatir, Wakil Master Sekte Daoyuan, saya pasti akan membiarkan dia kembali dengan selamat. Wu Yun masuk ke dalam susunan teleportasi dan membuat janji tulus ini. Dengan pengoperasian susunan teleportasi, sosoknya secara bertahap kabur dan perlahan menghilang ke aula Sekte Abadi Daowu. Bab 1560 sangat membantu. Setelah periode distorsi ruang dan waktu, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah tiba di aula yang sama sekali berbeda. Ini adalah hal yang normal, karena dia awalnya dipindahkan dari Sekte Abadi Daowu ke Sekte Huayang di alam abadi sejati. Namun pemandangan di depannya sungguh mengejutkannya. Saya melihat sekelompok besar orang di seluruh aula, seperti mengamati monyet di kebun binatang, mengelilingi Wu Yun, melihat ke atas dan ke bawah. Mata orang-orang ini juga berbeda. Ada yang kaget, ada yang bertanya-tanya, ada yang aneh, singkatnya penampilannya bermacam-macam. Tapi untungnya, Wu Yun tidak menyadari tatapan bermusuhan itu. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun bukanlah jumlah orang yang hadir, tetapi tingkat kultivasi orang-orang yang hadir. Meskipun tidak tepat, dia samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya orang-orang ini mungkin berada di alam abadi sejati tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Jika kita menilai berdasarkan pengalaman di wilayah alam abadi manusia, orang-orang ini mungkin adalah tokoh terkemuka di wilayah alam abadi sejati. Apakah pemimpin Sekte Hua yang ada di sini? Wu Yun harap bersikap sopan. Setelah beberapa saat, Wu Yun merasa sedikit malu ditatap oleh mereka. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu, jadi dia dengan santai menyerahkan diri arah tertentu dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Haha, teman kecil Wu Yun, kamu tidak harus sopan, kamu tidak harus sopan. Sebuah suara ceria datang dari belakang Wu Yun. Wu Yun merasa malu lagi dan segera berbalik. Orang di depannya adalah seorang kultivator Tao yang tampak seperti pria yang rendah hati, dengan penampilan yang saleh dan menakjubkan. Melihat penampilan megah ini, Wu Yun langsung kagum padanya. Penampilan boleh saja menipu, tapi mata tidak bisa. Semangat kepahlawanan yang terpancar dari alis orang lain sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut pastilah seorang pria sejati. Tidak perlu mempertanyakan identitas orang ini, dia secara alami adalah kepala Sekte Huayang yang dihubungi Daokong sebelumnya. Haha, semuanya, duduklah. Pemimpin Sekte Huayang tertawa keras, lalu berkata, teman kecil Wu Yun, duduklah juga, saya akan memperkenalkan Anda. Pindao, sayalah Huayang yang saya ajak bicara kamu sebelumnya. Master Sekte Yang, sedangkan yang lainnya, semuanya adalah tokoh berpangkat tinggi di kekuatan sekte di wilayah alam abadi sejati kita. Saya memberitahu mereka tentang Anda, dan mereka juga sangat mengagumi perilaku Anda. Tentu saja, mungkin karena beberapa aspek, kami tidak bisa bebas risiko seperti Anda, tetapi untuk saat ini, kami tidak akan pernah menolak bantuan yang Anda butuhkan. Ya, Wu Yun, kami semua tahu tentang Anda. Jika bukan karena takut melibatkan orang lain dan kekurangan kekuatan, aku sudah lama ingin menyentuh bajingan-bajingan itu. Sekarang kamu akhirnya mewujudkan mimpiku untukku. Kalau kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Kita pun sama. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Untuk sesaat, berbagai gema terdengar dari aula. Wu Yun melihat kembali orang-orang yang hadir dan cukup bersemangat, meskipun pemimpin Sekte Huayang tidak menjelaskan identitas sebenarnya semua orang kepadanya. Tapi ini tidak penting, yang penting orang-orang ini mendukung apa yang akan dia lakukan sekarang dan di masa depan. Ini cukup. Senior dan junior Wu Yun, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda semua. Dalam hal ini, waktunya terbatas, jadi saya tidak akan menolak. Dengan cara ini, senior, saya membutuhkan tanah harta karun dengan kekuatan paling melimpah. Dari sumber abadi, dan saya masih membutuhkan ramuan ini. Ini daftarnya. Jika Anda bisa, tolong bantu saya, senior. Karena itu, Wu Yun mengeluarkan selembar perkamen berisi berbagai ramuan dari cincin penyimpanan. Di perkamen ini, ada ratusan jenis ramuan yang terdaftar.
Wu Yun telah mempersiapkan ini sejak lama. Awalnya dia berpikir bahwa dia perlu menemukannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan begitu mendukungnya. Dengan cara ini, dia akan lebih yakin bahwa dia dapat menerobos alam abadi sejati dan mencapai alam abadi misterius dalam waktu 1 bulan. Tentu saja, ramuan yang dia butuhkan tidaklah sederhana. Untuk wilayah alam abadi sejati, ini bisa dianggap sebagai ramuan terbaik. Ketika mereka melihat daftar ramuan ini, orang-orang besar yang hadir di dunia peri mengerutkan kening. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan. Wu Yun mengatupkan bibirnya, tapi tidak memaksanya. Dia berkata, "Senior, jika kamu mempunyai kesulitan, katakan saja. Jika tidak, aku akan memikirkan cara lain." "Temanku, kamu serius?" Salah satu kata lelaki tua berambut putih itu berkata, "Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, tanah harta karun yang membutuhkan kekuatan terkuat dari sumber abadi pastilah kolam abadi Tianyun dari Sekte Huayang. Adapun obat abadi lainnya, sejujurnya, ini bahan obat terlalu banyak. Ini sangat berharga, Hu Yuanzong saya hanya dapat menghasilkan 6 jenis. Saya, Sekte Mingyang, juga dapat menghasilkan 6 jenis. Saya, Sekte Feng Yu, dapat menghasilkan 4 jenisnya." Saat lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, yang lain juga mereka semua bergema. Pada akhirnya, setelah menghitung secara kasar, dari ratusan ramuan tingkat atas yang berharga, hanya 1 yang tersisa. Wu Yun mengerutkan kening dan menghela nafas, dan berpikir dalam hati, ini benar-benar sebuah penjara. Di wilayah alam abadi sejati yang begitu luas, semua kekuatan sekte telah datang, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan 100 jenis obat abadi. Pada saat yang sama, dia juga menjadi lebih bertekad untuk menggulingkan kekuasaan mereka yang disebut sebagai pewaris dunia abadi dan memberi mereka, para penguasa, dunia abadi yang adil. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dia ingin mengatakan pilihan terakhir, tapi lupakan saja. Namun sebelum dia dapat berbicara, Kepala Sekte Huayang berkata, "Wu Yun, izinkan saya membawamu ke kolam abadi Tianyun terlebih dahulu. Saya akan mengirimkan bahan obat yang kami kumpulkan segera. Adapun yang terakhir, kami akan melakukan yang terbaik dan gunakan kekuatan seluruh wilayah alam abadi sejati untuk menemukanmu dengan segenap kekuatan kami." "Terima kasih, senior." Wu Yun membungkukkan tangannya dan memberi hormat. "Dari mata orang-orang di depan saya ini, saya bisa melihat keinginan mereka akan kebebasan dan keinginan mereka untuk menggulingkan kekuasaan para bajingan itu." Dia tidak menolak dan berkata, "Sekte Guru, bisakah Anda memimpin jalan?" Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Sekte Guru, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda sebelumnya. Saya berada di kolam abadi Tianyun. Selama masa budidaya, beberapa fenomena aneh mungkin terjadi, dan kolam peri bahkan mungkin mengering. Pada saat itu, saya masih berharap Anda." "Haha, teman kecil, Anda terlalu khawatir. Kolam peri Tianyun adalah sumber keabadian di pusat bumi. Saling berhubungan, jadi apapun yang terjadi, kolam itu tidak akan pernah kering. Selain itu, meskipun mengering, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun." Pemimpin dari Sekte Huayang melambaikan tangannya sebagai tanggapan tanpa berpikir terlalu banyak. "Ya." Wu Yun mengangguk, lalu mengikuti jejak pemimpin Sekte Huayang dan berjalan menuju kolam abadi Tianyun. Pejabat senior dari sekte lain kembali ke sekte masing-masing satu demi satu untuk menyiapkan ramuan yang dibutuhkan Wu Yun.